Tes, 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 tes. Oke ya, oke. Halo, welcome back teman-teman semua. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini, tanggal 8 Februari 2021, tepatnya di hari Senin, ya, di minggu kedua di bulan Februari. Sebelumnya apa kabar teman-teman semua? Ya, saya harap teman-teman semua ini dalam keadaan yang sehat-sehat, ya, seluruh keluarga dalam keadaan sehat, ya, semua lancar-lancar aja, nggak ada sesuatu lah yang aneh-aneh, ya, amin. Nah, lalu happy weekend juga, ya, nggak berasa weekend Sabtu Minggu ini memang cepat. Ya, cuaca juga nggak bersahabat, hati-hati terutama yang di daerah Jabodetabek, ya, cuacanya juga lagi nggak bagus, ya, tiba-tiba hujan, tiba-tiba terik gitu kan. Bagi yang pengguna sepeda motor itu harap berhati-hati, ya, pakai jas hujan dan lain sebagainya. Nah, lalu seminggu ke belakang kemarin saya flashback dulu, ada beberapa event poin-poin penting yang mungkin bisa kita ambil. Salah satu big eventnya ialah GDP kita. Ya, GDP kita secara annual sudah di report, ya, sudah dikeluarkan, di mana kita masih minus 2,07 ya kalau nggak salah secara annual. Jadi nggak kaget. Ya, kalau saya nggak kaget, karena saya sudah bilang di morning briefing sebelumnya bahwa memang pasti negatif. Ya, justru kalau positif aneh, justru kalau positif aneh dan negatif. Ya, dan syukurnya, ya, big event kedua yang harus kita lihat ialah responnya, respon dan juga ya, respon lah, ya, respon atau reaksi dari investor baik itu lokal ataupun asing itu biasa saja. Bahkan market kita ini bahkan sedang uji resisten lagi, ya, closingnya ditarik naik perlahan ke atas. So mungkin investor sudah price in, ya, price in itu artinya udah tahu lah bahwa pasti minus, sehingga mereka tidak lagi melakukan panic selling. Ya, mungkin kayak gitu kurang lebih analogi ya. Dan kalau saya sih memang sudah price in, saya sudah tahu nih ya paling minus. Ya, jadi nggak kaget, sehingga ya nggak melakukan panic selling secara berlebih. Kayak gitu. Ya, jadi ya syukurlah, ya, ini tidak membuat market lebih ngedrop lagi. Lalu poin berikutnya ialah di kita nasional, ya, kalau nggak salah bukan PPKM lagi tapi berskala mikro, ya. Jadi ini saya nggak tahu sih, saya belum baca aturannya jujur. Ini nggak tahu apakah di Jawa, Bali atau seluruh Indonesia, tapi berskala mikro artinya mulai dari yang lingkup rukun tetangga, rukun warga, RT RW, ini mungkin akan lebih diperketat kayak gitu, ya. Saya sih nggak tahu aturan jelasnya. Nah, lalu untuk yang warga Jawa Tengah, ya, ini kan tanggal 6 tanggal 7 kan program Jateng di rumah saja, ya, kalau nggak salah sih bilangnya lockdown, ya, lockdown di akhir pekan. Nah, untuk warga Jateng di sini ada gak ya? Ya, saya mau tahu dong, teman-teman bisa chat di kolom komentar di Jawa Tengah situasi tanggal 6 tanggal 7 ini kondusif atau enggak. Maksudnya apakah benar-benar diimplementasikan atau ya masih kayak biasa aja. Ya, karena kalau ini berhasil, ini akan diikuti oleh mungkin daerah-daerah lain. Ya, karena kalau daerah sebesar Jawa Tengah ini pun sukses, ini pasti akan dijadikan referensi bagi kota-kota lain yang memang masih zona merah kayak gitu. Jadi lockdown weekend, ya, saya sih nggak kepikiran. Oh iya ya, weekend di lockdown. Tapi coba survei, saya mau baca nanti ya, teman-teman di Jawa Tengah. Nah, lalu berikutnya saya review di perdagangan hari Jumat, market naik 0,72% dengan outflow asing itu sekitar 70 miliar, ya, keluar asing 70 miliar, dan total dari all market, ya, gabung dengan pasar nego itu 200 miliar. Masih biasa saja, ya, masih biasa saja, tapi perlahan asing udah mulai berkurang juga, ya. Perlahan asing pun sudah mulai berkurang, jadi kita harus ya harus waspada lah, kurang lebih seperti itu. Oke, lalu perdagangan market, ya, di minggu ini mungkin belum ada something ya yang menurut saya bisa membuat market goyang. Ya, sejauh ini sih belum nemu. Ya, per video ini saya buat sih belum nemu. Tapi nggak tahu nanti, karena kan market berubah. Kalau ada something berita, ya prediksi juga akan berubah. Nah, tapi sejauh ini masih aman. Ya, so kita
masih bisa lupakan dulu, market akan ke 5.400 karena probability-nya semakin kecil, ya. Tapi untuk correction di bawah 6.000 masih mungkin, ya. Masih tinggi. Karena apa? Karena market ini masih sideways. Ya, jadi kalau Anda lihat ini dua garis merah yang di atas, ya dengan dua garis merah di bawah, ini area sideways pendeknya market. Jadi kalau dilihat dari 4 hari kemarin ini terus membentuk inside bar, ya artinya market benar-benar wait and see. Ya meskipun ini 0,7%, tapi ini masih inside bar. Artinya benar-benar market ini masih butuh stimulus yang benar-benar bisa mendongkrak market lebih optimis. Atau sebaliknya, ya market mungkin butuh juga ya stimulus negatif kayak gitu ya, yang bisa membuat market koreksi dalam. Jadi selagi dua hal tersebut gak ada, market benar-benar di range yang itu-itu aja. Tapi kalau saya melihat ini positif justru. Entah kenapa positif. Kenapa? Karena ini low-nya makin tinggi, ya. Nah, artinya iyalah udah nggak ada lagi tuh. Ya kalau di akhir Januari kemarin dengan mudahnya buat low baru, sekarang kebalik. Low baru justru dibuatnya low lebih tinggi lagi. Artinya meskipun koreksi, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Ya jadi saya melihat Em, masih oke lah, ya masih oke. Mungkin kita trading pun masih enak, ya. Jadi nggak perlu khawatir. Nah, namun yang perlu Anda remind ya bahwa kenaikan market ini tidak disertai dengan volume, ya. Jadi kalau Anda lihat 3 hari terakhir, ini 2 hari terakhir deh, hari Jumat, hari Kamis kemarin, ini transaksinya sepi banget. Ya, bahkan di bawah rata-rata kayak gitu. Nah, ini menggambarkan bahwa ini kenaikannya pun bukan kehendak market. Nah, jadi ini kita harus waspada karena kalau dengan kenaikan tanpa volume, ya, ini akan turunnya sakit, teman-teman. Ya, Anda bisa cek di sini. Kalau Anda tidak percaya ya, mulai dari sini ya. Ya. Kalau Anda lihat ya, sini market correction, ya di sini marketnya koreksi, volumenya sudah merah, ya. Lalu dia sempat rebound kenceng tapi volumenya makin rendah, besoknya lagi volumenya makin rendah, ya tapi dia sempat coba breakout. Nah, ketika habis itu udah turun. Artinya apa? Artinya ini nggak ada tenaga. Ya beda dengan kalau kenaikan disertai dengan tenaga, ini bagus. Awet. Contohnya apa ini? Ya kalau bisa lihat, kalau Anda perhatikan kayak gini ya, ini kan volumenya naik terus nih. Ya dari sini naik, perlahan naik, volumenya naik, makin besar, lihat marketnya. Bergairah. Ya sedangkan kalau volumenya kecil, ini lebih rentan akan koreksi. Jadi tinggal tunggu berita hancur. Kalau berita bagus naik, kalau berita jelek hancur. Ya jadi saya masih melihat ya syukur-syukur sih sideways dulu aja, nggak apa-apa. Ya tapi kalau dia tiba-tiba breakout, ya bagus. Cuman kita harus hati-hati karena ini udah 4 candle kagak breakout. Ini hati-hati. Ya tapi kalau dia bisa breakout sih bagus. Ya good, good kalau dia bisa breakout sih good. Ya, cuman sih saya ya kita lihat saja nanti. Ya, kalau saya tipe trader yang ikut arus. Ya, jadi kalau marketnya bagus kita trading banyak kan, kalau marketnya jelek kita antri bawah. Kayak gitu. Ya, jadi itu diterapkan di menu-menu kami. Oke. Em, lalu berikutnya ya udahlah ya, market intinya kurang lebih sama, nggak ada something lagi yang bisa saya ceritakan. Ya, a week ahead, coba as in the last week, investor will be paying attention to COVID-19 figures and the progress of. Oke, jadi masih kelanjutan dari stimulus ya, paket stimulus dari US. Ya, lalu ada data-data penting, inflasi US, China, GDP untuk Inggris ya, United Kingdom, ya UK, Norway, Malaysia, consumer sentiment case. Nah, lalu berikutnya adalah ini yang kenceng nih. Nah, ini ya. Jadi minggu ini sangat menarik ialah sektor komoditas, teman-teman. Ya, jadi komoditas ini bergairah banget di perdagangan hari Jumat kemarin. Ya, salah satunya oil yang masih terus naik. Jadi oil, ya saya sudah bilang Anda pantau Medco Elsa Akra, ya. Akum aja, ya. Ini saya kasih sektor gratis lihat nih Akra. Masih kuat naik. Lalu Medco juga, ya, Elsa juga. Ini ketiga ini pantau.
Dan saya yakin kalau nggak Senin, ya pokoknya minggu ini akan perform Medco. Ya, saya sih jagoan saya Medco sih. Kenapa? Ya karena bandara gila. Ya, akumnya lumayan nih. Ya, coba kita track dari 0126. Sama saja ya, mau Elsa, Medco, Akra itu it's okay. Ya nih kalau Anda perhatikan, ya coba foreign-nya gimana? Oke. Ya, YP. Oke, ini kita bisa delete, kita asumsikan ini retail. Nah, terlepas dari ini retail, ya di liner 2-nya ini kita lihat ada KZ dan BB. Ya. Dan bahkan untuk sekelas emit BB ini institusi yang benar-benar nggak nggak terbuka untuk retail. Jadi ini mungkin yang dananya gede atau institusi. Ya ini saya nggak tahu BB ini apa ya. Coba kodenya apa ya? Coba ya. Verdana. Ya udahlah ini udah nggak terkenal, punya pasti cuman untuk institusi. Jadi ini 100% institusi. Ya KZ juga sama. Untuk KZ harga beli di 630. Ya nah yang menarik ini BB. BB akumulasinya masih sama 684. Nah, ketika harga oil makin menggebu, ini technical pun sudah confirm. Ya, jadi untuk Medco ini bagus banget. Pertama dia breakout trend line. Oke, habis itu dia confirm. Ya, ini kan dia breakout trend line sekaligus breakout resist ya. Di 6 di 650 ya. Ketika dia sudah breakout resist, oke, breakout dia testing ya, dan ini oke. Dimana candle terakhir inside bar, artinya benar-benar market akumulasi itu terjadi di sini. Jadi ini dimanfaatkan oleh bandar untuk akumulasi. Nah ini tinggal tunggu ledakan, dia akan lanjut naik lagi. Jadi untuk Medco masih sangat menarik. Jagoan saya sementara Medco. Ya tapi Elsa Akra sama baiklah. Ya sama B ya. Nggak ada masalah. Jadi ini sektor pertama yang bisa Anda lirik untuk perdagangan besok ya, ataupun minggu ini, yaitu oil. Ya tapi hati-hati, oil ini sudah naik rally 4 hari dan waspada. Lalu gold juga mengalami technical rebound yang cukup oke, meskipun minggu kemarin sempat kepleset. Nah sektor gold Anda bisa perhatikan ya, PSAB, PSAB sampai ARB ya, SQMI, MDKA lah ya. MDKA ini good banget. Artinya ialah kalau Anda perhatikan ya, sudah 4 hari terkoreksi. Ya, jadi ini benar-benar sudah oversold. Bahkan candle terakhir pun sempat dikerek lagi di 2500 ke 2570 ya, dan ini udah kena area support, sudah ketahan ya, sudah ke reject 2 kali di EMA 34. Artinya ini tinggal minggu depan tunggu perform. Ya, MDK ini adalah perusahaannya sangat baik. Jadi kalau emas udahlah pilihnya MDKA. Ini bisa Anda lirik untuk MDKA juga gold ya, sektor gold, palm oil ya, palm oil coba kita cek. Ya, ini juga lagi sideways. Ya, ini juga lagi sideways. Yes, rata-rata lagi pada sideways. Ya, oh ini Simpe sudah mulai. Nah, mungkin teman-teman bisa lirik Simpe. Ya, breakout, Ali, DSNG, TBLA, TBLA ya, CSRA. Oke, CPO juga bisa dilirik. Jadi ini mau lagi technical rebound saham-saham commodities. Lalu untuk apa lagi ya? Nikel juga ya. Nah, ini batu bara setelah minggu kemarin terjun bebas, akhirnya batu bara mengalami technical rebound. Nah, memang saya sih nggak infoin di morning briefing, tapi untuk di VVIP kita udah beli saham batu bara, yaitu Indi, salah satunya kita beli dari kemarin nih di 1.500-an. Ya, sudah sempat taking profit 4-7%. Ya, ini masih menarik ya. Kita trading Indi karena dia biasa returnnya paling tinggi. Lalu ada Doit, lalu ada ITMG, Adro, PTBA, ini kita bisa lirik. Technical rebound. Ingat, ini technical rebound. Saya nggak tahu akan continuation bullish atau tidak, tapi setidaknya kita bisa manfaatin untuk profit. Ya, kalau Anda yakin, pasang trailing stop. Nah, lalu nikel juga, ya ini Antam good sign juga, ya Antam, Tins, Inco,
Ya, ini good sinyal. Jadi ya kalau Anda mau ya Anda silakan beli Antamnya karena dia rounding breakout di 2640, closingnya cukup baik. Lalu di perdagangan kemarin coba ya. Di perdagangan kemarin hari apa sih? Jumat ya. SKYP KKNIPD ini retail pada cut loss, tapi di sini ada yang akum DR ya. Ini DR dari institusi, saya sudah pantau Antam dari lama karena saya juga masih pegang dari bawah, jadi saya tetap pantau. Ini memang DR yang biasa ngerek kalau Antam mau diterbangin atau dinaikkan, biasa DR ada. DR dan YB. Ya, ini good. Artinya rata-ratanya pun masih di 2500, ada yang di 2555, artinya ya belum cuan banyak. Dan kalau seperti ini dengan nikel yang masih up, ini akan sangat menarik. Ya. Nah, lalu rekomendasi saya, Anda bisa spekulasi di emiten yang ada nikel, yang ada batu bara. Nah, ini adalah mixnya, yaitu Harum Energi. Ya, jadi Harum Energi dia saham yang sangat superior. Ya, bahkan kalau kita beli dari awal Januari, ya, beli dari tahun lalu gitu ya. Kalau kita beli dari tahun lalu di sekitar ya setengah tahun yang lalu di harga 1000 ya 1500, sekarang sudah 400%, sudah multi bagger 4 kali. Jadi Harum ini memang gabungannya, dia ada investasi juga di perusahaan nikel, sehingga kalau dua komoditas ini up, Anda bisa lirik Harum. Ya. Masih bagus ya kalau kita cek, dia sedang sideways aja, habis correction banyak. Ya, ini good sign sebenarnya, good sinyal banget. Nah, ini kalau Anda lihat nih BK ya. BK aku cukup gede. Ya, BK-nya pun BK asing ya. Harga belinya di 6.000. So, ini masih BEP. Ya udah, hajar. Ya, jadi Harum ini sangat menarik. Akan nanti kalau di VVIP, tenang saja teman-teman, silakan remind saya ya untuk member VVIP. Harum nanti kita akan saya buatkan plannya karena ini cukup menarik. Ya, broker sahamnya pun cukup oke. Ya, jadi komoditis yang lebih menarik mungkin di awal perdagangan, sisanya kita tunggu ya, sisanya kita harus tunggu pergerakan market berikutnya. Sejauh ini sih, coba sektor konstruksi juga terlihat mulai reboundnya kemarin. Nah, yang uniknya ialah kenapa saya berani pede ngatain market masih cukup kuat, karena mayoritas saham ini polanya pola bullish semua. Ya, let's say kita ambil contoh GJTL, kita sempat ada tech talk juga kemarin ya. Anda perhatiin polanya semuanya mirip. Oke, correction, naik, istirahat, naik. Jadi GJTL, lalu juga ada misalnya ada juga IMAS gitu ya. Oke, turun, naik, correction, istirahat, naik. Ya. Lalu IMJS-nya juga sama. Banyak lah ya, mayoritas saham kayak gini polanya. Anda perhatiin aja, turun, habis itu technical rebound, di sini istirahat, di sini naik. Jadi semua saham ini polanya benar-benar pola bullish. Itu yang menjadi alasan saya kenapa ya setidaknya minggu ini mungkin kita masih bisa happy-happy. Cuma tetap ya mungkin di awal minggu, nanti menjelang Rabu sampai Jumat mungkin saja bisa berubah. Ya, so hati-hati ya, hati-hati. Kita trading biasa saja, tetap based on plan. Ya, untuk teman-teman semua yang mau invest silakan cicil beli saja, nggak usah takut, market masih uptrend ya, saya selalu bilang mau gimana pun market masih uptrend. Ya, jadi kalau mau invest ya cicil. Ya, beli aja tiap bulan. Kayak kita misalnya nih, gaji saya 5 juta om, atau 4 juta misalnya. Ya, saya ada dana nganggur 1 juta. Ya sudah, 500 ribunya Anda bisa buat taruh dana cadangan di bank, 500 ribunya lagi Anda beliin saham tiap bulan. Itu kan namanya konsep menabung. Ya, itu buat teman-teman yang mau menyisihkan untuk investasi jangka panjang. Ya, perbankan saja ya, BBNI, BMRI, ya kan, kalau mau dividen BJTM, BJBR, kayak gitu. Ya, atau kalau teman-teman mau
apa namanya lebih konservatif, mau dapat capital gain yang tinggi, teman-teman bisa join VVIP Silent Investor ya. Di sana rekom kami ya, VVIP Silent Investor itu salah satu sahamnya bahkan sempat sudah ada hit 100% ya, meskipun turun lagi ya karena panic selling kemarin, tapi sudah ada yang sempat hit 100%. Jadi ya Anda bisa coba join kalau mau diversifikasi ya. Kayak gitu. So apalagi ya, nggak ada pembahasan yang menarik lagi sih ya. Jadi Anda bisa perhatikan sektor-sektor komoditis, semua so far menarik. Nah, satu lagi saya lupa, ini adalah saham Bakri ya. Ini saham Bakri ini juga bisa dilirik untuk perdagangan besok ataupun minggu ini. Dimana Bumi, saya sudah bilangnya Bumi ini pasti akan rebound, cuman nggak tahu kapan. Dan ternyata dia reboundnya di sini. Ya, cukup gila sih ya, dari 156 dibawa ke 60 sih, itu benar-benar jahat ya. Buat yang beli di sini sih pingsan. Oke, tapi it's okay lah ya, memang saham Bumi seperti itu. Anda kalau nggak terbiasa, makanya saya selalu bilang, Om, kok nggak mau trading saham Bumi sih Om, kok nggak mau rekom sih? Ya karena saya sudah tahu dari dulu polanya kayak gini ya, dibuat optimis, wah ini mau breakout nih, mau kembali ke 1000, mau kembali ke 8000. Nah, itu kan pikirannya pikiran ngaco. Akhirnya kita optimis karena sama naik terus, akhirnya di ARB-in, udah. Ya, tiap tahun kayak gini. Tiap tahun tuh Bumi kayak gini aja di awal Januari. Ya, tapi entah kenapa ini kayaknya masih sulit untuk tidur. Saya nggak tahu dia akan kembali ke 50 atau enggak, karena saya bukan pemantau saham Bakri. Cuman melihat dari teknikalnya ini akan terjadi technical rebound. Ya, Bumi menarik. Saya bisa bilang menarik. Ya, kalau kita lihat ini retail akhirnya pasrah dan akhirnya memutuskan untuk cut loss CCYPNI dan diakum sama MG dan RF ya di harga 60 61 ya, which is baru profit sekitar ya 3% lah, 3% 4%. Jadi masih menarik banget untuk Bumi, teknikalnya juga oke. Lalu kita bisa lirik yang lainnya. Ya ada BRMS. Ya, ini BRMS polanya juga sama ya. Turun, naik, correction. Nah, lanjut naik. Jadi kalau Anda lihat semuanya bentuk pola W mirip. Meskipun belum confirm ya, tapi artinya ini udah mirip-mirip pola W. Nah, kalau kayak gini kan breakout. Yaudah. Nah, jadi ini BRMS juga menarik, yang naiknya belum banyak, Anda bisa lirik. Ya. Ya, kalau dilihat, nah BRMS lihat aja dari sini. Nah, ini salah satu saham Bakri yang mana dia ini nggak terjun terus. Dimana kalau Bumi kan ARB terus, tapi dia ketahan. Ya, jadi ini salah satu yang paling stabil. Nah, kalau Anda cek dari tanggal 26, ini sudah diakumulasi cukup banyak. Ya. Nah, kalau Anda perhatikan, ini YB, CS, XA, AI, CP, BF. Ini semua rata-rata akum. Ya, akumnya pun untuk AI pun ada di 83, rata-rata di atas 80-an. Ya, so masih di akum. Kenapa dia mau akum cukup banyak? Artinya mungkin mau diterbangi. Ya, dan bahkan ketika BRMS pun naik kencang, ini bandar belum jualan sama sekali. Artinya memang mungkin targetnya lebih tinggi. Ya, jadi kalau memang Bakrinya meledak, ya mungkin Anda bisa fast trade di sini. So masih bagus. Energi juga bagus, sama ya. Correction, naik, dia sideways baru mau breakout. Jadi ini sama-sama menarik. Ya, BRMS, energi, dan juga Bumi. Ya, ini sektor-sektor yang bisa Anda perhatikan untuk perdagangan besok. Oke, mungkin itu dulu aja. Saya nggak banyak bahas saham juga ya. Sisanya tunggulah updatean berikutnya. Kita sudahi dulu ya. Thank you banget teman-teman semua yang sudah nonton video ini dari sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Silent Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.